Ya, baik. Selamat pagi, Bapak Wali kelas. Selamat pagi, orang tua siswa, dan juga selamat pagi untuk siswa SMP Tunas Harapan Nusantara. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Pak. Baik, Pak. Ya, Baik, Pak. yang lainnya oke, baik. Terima kasih. Juga terima kasih Tristan yang sudah pertama kali hadir di dalam tim sini dan katanya bisa sering sekali ya. Iya, biasa bangun pagi katanya. Baik, berhubung waktu juga sudah jam 8 lebih 2 menit sesuai dengan undangan yang kami berikan, kita akan rapat jam 8 sampai dengan jam 8.30. Jadi waktu yang digunakan hanya 30 menit. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk anak-anak maupun orang tua yang sudah hadir sama-sama untuk kita memahami dan juga dapat melihat, mengerti mengenai asesmen nasional. Ya, untuk mengawalinya saya minta kesediaan Pak Roland untuk membuka kita dalam doa. Ya, mari kita bersatu. Allah Bapa kami dalam surga, kami ada sebagai hari ini Tuhan. Dan ANBK oleh yang disampaikan pada gabung panggilan itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Roland. Ya, juga terima kasih untuk orang tua yang baru bergabung. Ya, semoga yang lain juga dapat bergabung supaya mendapatkan informasi yang sama mengenai asesmen nasional berbasis komputer. Oke, baik. Ya, asesmen nasional berbasis komputer yang pada hari ini 2 Oktober 2021 disosialisasikan kepada orang tua dan juga peserta didik kelas 8 SMP Tunas Harapan Nusantara. Jadi sosialisasi ANBK ini atau ANBK ini adalah program nasional, bukan program SMP Tunas Harapan Nusantara atau lokal. Jadi ini adalah program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, ini adalah agenda nasional
Yang berikutnya adalah apa itu ANBK, kemudian dasar hukumnya, siapa saja peserta ANBK, kemudian bagaimana pelaksanaan ANBK, dan juga da tanya jawab yang nanti akan diberikan kesempatan. Yang pertama, ANBK ini adalah untuk peningkatan mutu pendidikan, sebagaimana Bapak Ibu ketahui atau jalani juga sama kami Bapak Ibu guru atau saya. Ya, kita dulu itu ada agenda nasional yang namanya EPTA-EPTANAS, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Sebelumnya saya tidak tahu istilahnya apa. Lalu kemudian ada namanya ujian nasional. Jadi lingkupnya ini adalah skala nasional, di mana semua pelajar di tingkat akhir, yaitu kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 akan mengikuti ujian akhir yang awalnya sebagai penentu kelulusan, kemudian berikutnya tidak sebagai syarat penentu kelulusan. Lalu tahun ini ada perubahan. Sebenarnya sudah dirancang dari tahun lalu, namun belum bisa diimplementasikan karena kendala COVID. Jadi tahun ini atau putra-putri Bapak Ibu adalah angkatan pertama yang akan mengikuti ANBK. Yang mana ANBK ini nanti akan diikuti lagi ketika putra-putri Bapak Ibu ada di kelas 11. Nah, jadi bukan tiap tahun, tetapi akan diagendakan. Nanti akan berikutnya akan dijelaskan lagi. Apa itu ANBK? Jadi ANBK ini adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi oleh pemerintah, Kemdikbud dalam hal ini, untuk pemetaan mutu sistem pendidikan. Ya, sebagaimana hasil survei atau PISA dan juga yang lainnya mengungkapkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa di Indonesia jauh tertinggal daripada negara-negara lain. Oleh karena itu, diubahlah kemudian konsep pendidikan, di mana pendidikannya itu bukan cuma sekedar menjangkau basic thinking atau hafalan, tetapi sudah critical thinking, penalaran. Jadi nanti itu bentuk-bentuk soal di dalam ANBK, bentuk soalnya itu beragam, ya, dan itu dituntut kemampuan siswa untuk menalar, kemudian membaca dengan baik sehingga dapat memahami pertanyaan dan dapat menganalisa jawaban-jawabannya. Ke depan sistem pendidikan akan seperti itu. Juga ujian-ujian PTS, PAS, PAT juga akan seperti itu. Namun hasil ANBK itu nanti tidak digunakan untuk mengukur kemampuan individu siswa. Jadi bukan untuk mengetahui si A nilainya berapa, si B nilainya berapa, bukan seperti itu. Tetapi hasil dari siswa yang akan mengikuti, yaitu 45 siswa, itu nanti akan dirata, akan dihitung oleh sistem, dan itu nanti akan menghasilkan pencapaian dari sekolah. Hasilnya bagaimana? Jadi nanti ini merupakan ranking atau raportnya sekolah. Apabila didapati kemampuan literasi numerasi siswanya itu rendah, maka diperlukan untuk rencana tindak lanjut program untuk dapat meningkatkan kemampuan peserta didiknya. Kenapa di kelas 8? Supaya peserta didik yang mengikuti ANBK itu nanti bisa merasakan bagaimana perubahan yang dilakukan oleh sekolah ketika nanti putra-putri Bapak Ibu ada di kelas 9. Ya. Jadi kenapa tidak di kelas 9? Karena kasihan putra-putri Bapak Ibu sudah ke SMA, mereka tidak merasakan perubahan sistem pendidikan. Oleh karena itu, inilah pentingnya. Ada 3 yang akan dikerjakan. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum itu yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Kemampuan membaca dan kemampuan berhitung. Dan tentunya membaca di sini bukan cuma sekedar membaca cepat kilat atau dalam pengertian membaca sekedar lewat, tetapi membaca dan dipahami. Kemudian kemampuan menghitung, dan ini numerasi di sini bukan bermakna 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan seperti itu. Tetapi akan dilakukan penalaran sehingga mampu untuk menjawab soalnya. Lalu kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar.
Dan pelaksanaan AN hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem tes berbasis komputer. Ya, maka karena itu disebut dengan ANBK. Yang mana memang dituntut untuk putra-putri Bapak Ibu untuk hadir di sekolah. Peserta AN adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Jadi kami sebagai guru dan kepala sekolah, kami akan mengerjakan survei lingkungan belajar. Dasar hukumnya tentu saja jelas, ya, ada peraturan pemerintah, Permendikbudristekdikti, kemudian Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, dan ini mengatur. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, ini adalah agenda nasional yang mana putra-putri Bapak Ibu dan juga rekan-rekannya kelas 8 di sekolah yang lain se-Indonesia akan mengikuti asesmen nasional berbasis komputer. Siapa peserta ANBK? Nah, di SD juga ada, yaitu siswa kelas 5 dengan jumlah 30, kemudian siswa kelas 8, 11, baik di SMA maupun SMK dengan jumlahnya 45 dan ada cadangan. Di kita karena jumlah siswa kita kelas 8 ada 47, jadi nanti ada 2 yang akan menjadi cadangan. Cadangan ini adalah nanti dia akan mengikuti apabila ada siswa yang sudah ditetapkan 45 dan penetapan ini bukan sekolah yang mengatur, tetapi sudah diatur oleh sistem, oleh Kemdikbud, dan mereka random, ya, random. Untuk di sekolah kita itu ada dua siswa yang menurut sistem diatur sebagai peserta cadangan, yaitu atas nama Gaby Virginia Hilary dan juga Genesia Leong Basmeri. Yang kami harapkan nanti apabila ada rekan-rekannya yang tidak dapat hadir, kami sangat berharap sekali tidak dapat hadir ini, ya, dan juga semoga tidak ada yang sakit sehingga bisa menghadiri. Kami juga sangat mengharapkan kerjasama dari orang tua supaya mengizinkan putra-putrinya untuk dapat hadir. Bagaimana dengan prokesnya, Pak? Bapak Ibu bisa lihat bagaimana prokes yang selama ini kami lakukan. Juga nanti peserta didik juga akan diberikan masker dan juga face shield, ya, Bapak Ibu. Jadi di lab komputer itu akan selalu dilakukan pengasapan, ya. Jadi ya Bapak Ibu yang sudah menyimak bagaimana prokes yang kita terapkan, bahkan beberapa pada hari Kamis 2 hari yang lalu ada dilakukan sosialisasi bagaimana prokes dan strategi pembelajaran, dan sekolah-sekolah yang berada di Jakarta, di Bekasi, ada dari Semarang, Lampung, yang saya lihat sih ada banyak sekolah-sekolah Katolik, dan mereka menyetujui, mengakui bahwa ini prokes yang sangat baik. Dan saya sendiri belum lihat ada sekolah-sekolah yang mengikuti atau melakukan prokes seperti kita. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu dapat mengizinkan putra-putrinya untuk dapat mengikuti. Dan apabila Bapak Ibu tidak mengizinkan, kami sangat berharap Bapak Ibu membuat surat pernyataan atau surat tertulis, ya, nantinya itu akan kami jadikan sebagai laporan, ya, karena ini sistemnya atau lingkupnya adalah nasional. Semuanya kami ada kejadian harus ada berita acaranya. Kemudian peserta tambahan ini untuk yang sekolah penggerak dan juga pusat keunggulan, yaitu untuk kelas 4, 7, 10, dan 10 untuk SMK. Pelaksanaan ANBK yaitu pada hari Senin dan Selasa, ya, 4 Oktober dan juga 5 Oktober, tempatnya di lab komputer SMP Tunas Harapan Nusantara. Jadi lab kita itu mampu untuk menampung 40 peserta didik. Dan untuk ANBK itu hanya diisi oleh 15. Jadi kurang lebih hanya 30, tidak sampai 40%. Ya, jadi dengan prokes yang ketat juga waktunya 120 menit, dan kemudian sebelum dan setelah pelaksanaan atau pergantian sesi akan dilakukan pengasapan, dan juga banyak yang lainnya yang akan kita lakukan supaya dapat menegakkan atau menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Oke, pelaksanaan ANBK ini dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pagi, sesi siang, dan sesi sore.
7.30 sampai 9.30, jam 10 sampai jam 12, jam 14 sampai dengan jam 16. Ya, sebagaimana kami informasikan juga kepada orang tua kelas 7 dan kelas 9 bahwa pada hari Senin dan Selasa itu tidak ada sinkronus. Jadi Bapak Ibu guru tidak akan menjelaskan secara langsung karena Bapak Ibu guru ada yang bertugas sebagai pengawas di sekolah lain dan juga sebagai panitia. Oleh karena itu, yang kelas 8 juga tidak ada pembelajaran, hanya fokus untuk ANBK. Jadi putra-putri Bapak Ibu nanti mengikuti sesuai dengan sesi yang sudah ditetapkan. Dan sesi ini pun kami ditentukannya itu bukan kami, tapi sistem yang menentukan bagaimana siswa apakah mengikuti sesi pagi, sesi siang, atau sesi sore. Dan hanya datang ke sekolah sesuai dengan sesi yang telah ditentukan. Pelaksanaan ANBK, asesmen kompetensi minimum itu ada literasi dan numerasi itu 90 menit yang dibagi menjadi 2 hari, yaitu hari Senin dan hari Selasa. Kemudian survei karakter hari Senin 30 menit dan survei lingkungan belajar hari Selasa 30 menit. Ini simulasi atau contoh pelaksanaan ANBK. Khususnya ini yang untuk yang sesi pagi. Sesi siang dan sesi sore nanti akan mengikuti. Jadi siswa datang dengan protokol kesehatan jam 7 pagi, kemudian 7.15 atau 7:10, siswa akan memasuki labcom. Kami juga akan siapkan kartu peserta, dan kita diawasi oleh guru dari SMP Cahaya Harapan, begitu juga guru dari Tunas Harapan itu akan mengawas di Cahaya Harapan. Nanti sesuai dengan petunjuk dari pengawas, lalu nanti akan bergiliran masuk sesuai dengan posisi meja yang telah ditentukan oleh sekolah. Kemudian 7.20 atau 10 menit sebelum pelaksanaan itu ada latihan soal. Dan nanti silakan mengikuti arahan dari pengawas. 7.30 akan mulai tes dan nanti akan mengakhiri 9.30. Kemudian pelaksanaan ANBK ini yang penting untuk diperhatikan. Ya, yaitu adalah kesanggupan. Itu dalam keadaan sangat baik, tidak ada gejala demam atau flu atau batuk, ya. Jadi ada kesanggupan. Begitupun panitia dan pengawas Bapak Ibu guru tidak diperkenankan apabila kami dalam keadaan sakit kami hadir di sekolah. Jadi antara peserta didik dan juga guru itu ada dalam kondisi memungkinkan dan sanggup layak untuk berada di sekolah. Apabila dalam hal ini tidak dapat, kami sangat memohon untuk buat surat, lalu suratnya itu apabila bisa diantar ke sekolah, kami sangat bersyukur, senang, kami sangat hargai. Tapi apabila Bapak Ibu tidak ada waktu atau ada kekhawatiran untuk keluar rumah, silakan difoto kemudian minta tolong untuk dikirimkan kepada wali kelas, nanti kami print sebagai bahan laporan. Ikuti aturan tata tertib, mengikuti aturan arahan guru atau pengawas. Kemudian tidak berkenankan membawa ponsel. Jadi putra-putri Bapak Ibu nanti yang membawa ponsel atau tas itu nanti akan dititipkan. Jadi ke dalam ruangan hanya membawa pena, ballpoint, hanya membawa pena. Nanti kertas buram akan disiapkan oleh sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Juga pengawas di ruangan itu tidak boleh ada ponsel. Juga yang memasuki labcom itu hanya proktor, yaitu Pak Dimas, Pak Yogi sebagai teknisi, lalu 1 pengawas dan juga peserta didik. Saya sebagai ketua ANBK tidak boleh memasuki ruang lab komputer. Begitu juga dengan tamu yang lain. Jadi sangat ketat. Jadi tidak diperkenankan memasuki labcom. Kemudian ini kami tim panitia, saya sebagai ketua panitia, kemudian sekretaris Miss Giovanni Julius, proktornya Bapak Dimas, kemudian teknisinya Bapak Yogi. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari kami. Dan saat ini sesi pertanyaan, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin untuk mengajukan pertanyaan diberikan kesempatan. Oh ya, sebelumnya juga hadir di sini ada Pak Aris. Pak Aris mungkin ada mau menyampaikan sesuatu mengenai protokol kesehatan. Silakan Pak Aris.
Suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar Pak Aris, silakan. Ya, hanya mengingatkan aja, menggarisbawahi bahwa protokol kesehatan yang telah dilaksanakan selama PTMT ya kurang lebih 3 minggu belakangan ini itu tetap nanti akan terus diterapkan dan akan senantiasa diperketat. Jadi untuk anak-anak yang nanti datang ke sekolah meskipun jumlahnya sedikit tetap wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ada di sekolah yang telah diterapkan. Itu aja Pak Yudi, mengingatkan itu aja. Terima kasih Pak Yudi. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris. Silakan Bapak Ibu atau anak-anak yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Ya, untuk pembagian sesi Pak Dimas sudah share di grupnya, lalu Pak Roland minta tolong share juga di grup siswa, atau saya coba share lah di percakapan sini ya. Sekali lagi, sesi ini adalah sesi yang penetapan siswa berdasarkan sesi ini adalah diatur oleh sistem, bukan kami yang mengaturnya. Oke, baik, orang tua dari Leti. Ya, untuk jadwal sesi ANBK-nya itu Senin dan Selasa. Ya, siswanya seperti ini. Leticia berada di sesi ketiga jam 14 sampai dengan jam 16. Pak Dimas, mungkin ada yang mau ditambahkan yang belum tersampaikan, silakan Pak Dimas. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Suara saya bisa terdengar saat ini? Ya, silakan Pak Dimas. Oke, sekedar mengingatkan bahwa ANBK ini sifatnya nasional dan dihimbau untuk semua peserta untuk mengikuti. Dan untuk teknisnya, saya di dalam sebagai proktor sifatnya hanya mengawasi supaya siswa dapat mengerjakan soal dengan baik, mengerjakan soal ujian dengan baik. Siswa tidak diperkenankan untuk bicara kepada saya, tapi harus melalui pengawas, yaitu yang ditunjuk dari sekolah Cahaya. Jadi apabila nanti Bapak Ibu anaknya punya kendala di dalam, tolong diingatkan bahwa tidak diperkenankan langsung untuk bertanya kepada saya. Jadi silahkan teknisnya untuk melalui pengawas apabila ada yang hendak disampaikan. Itu kondisi nanti di dalam ruangan ANBK. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Dimas. Pak Roland, mungkin ada mau disampaikan Pak Roland? Ada Pak Roland? Oke, baik. Itu mikrofonnya belum disampaikan, belum diaktifkan. Ya, macet tadi. Ya, Pak Yudi mungkin gagasan kepada orang tua karena ini ya semua orang tua ikut nih ya, sangat disayangkan. Jadi mereka karena tidak tahu dan juga tidak mengikuti, jadi nanti bisa jadi yang dikhawatirkan malah anaknya nggak didatangkan gitu karena mereka tidak tahu ini apa sih tujuannya atau kegiatannya. Karena saya lihat dari peserta ini saja itu cuma sebagian kecil nih ya, saya lihat kelas saya juga cuma sedikit yang mengikuti. Mungkin setelah ini kita perlu bahasan lagi ke Pak ini anaknya diikutkan atau enggak, dan kemudian kalau
memang anaknya tidak diikutkan kan langsung seperti yang tadi Pak Yudi sampaikan, ya peraturannya harus segera membuat surat begitu ya. Kita langsung tahu siapa saja yang tidak mengizinkan anaknya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Roland. Jadi ini ada orang tua dari atau Ines, Natalia. Jadi yang diujikan pada asesmen nasional itu bukan mata pelajaran. Ya, yang diujikan bukan mata pelajaran, tetapi ada istilahnya numerasi, literasi. Jadi kemampuan membaca dan juga kemampuan untuk berhitung. Lalu apakah kami perlu mempelajari mata pelajaran tertentu? Tidak perlu. Jadi ini adalah semampunya untuk mengerjakan. Jadi kerjakan dengan teliti, dengan baik, dengan cermat, baca petunjuknya. Juga bentuk soalnya itu dimungkinkan nanti ada namanya pilihan pilihan ganda atau jawaban yang lebih dari satu. Ya, kalau Bapak pernah lihat soal atau dari Pak Aris itu pernah membuat soal, jadi bukan pilihan ganda hanya satu jawaban, tetapi dalam satu nomor bisa jadi ada dua jawaban. Oleh karena itu penting sekali untuk membaca instruksinya, ya, membaca instruksi supaya tepat menjawabnya. Dan juga jangan khawatir nanti ada tingkat soal yang bisa jadi berbeda antara peserta A dan peserta B karena disesuaikan dengan kemampuan di menjawab pertanyaan sebelumnya. Seperti itu ya. Baik, yang lain silakan apabila ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, Ines. Orang tua dari Kailan atau Kailan silakan. Ya, selamat pagi Pak Yudi. Ya, selamat pagi. Saya mau nanya, itu untuk sekolahnya memakai seragam sesuai jadwal gitu ya Pak? Terima kasih. Iya, betul. Baik, terima kasih Ibu. Jadi siswa memakai seragam sesuai dengan jadwal. Baik Pak. Ya. Apakah ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu ataukah anak-anak? Baik, jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk orang tua dan juga peserta didik yang mengikuti sosialisasi ANBK pada pagi hari ini. Besar harapan kami dapat mengikuti, karena tentunya apabila peserta ada yang tidak mengikuti dan kemudian jawabannya itu dirata-ratakan sesuai dengan jumlah siswa yang seharusnya hadir, tentu saja ini akan mengurangi atau merugikan penilaian sekolah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami sangat mendorong, mengharapkan, mengizinkan putra-putrinya dapat hadir di sekolah. Tanggung jawab kami menerapkan prokes, dan anak-anak akan hadir di sekolah selama 2 jam sampai 2 jam 30 menit kurang lebih kalau dihitung dari sebelum memasuki ruang labcom. Baik, waktu sudah menunjukkan 8.30 dan nanti sesuai dengan instruksi dari atau usulan dari Pak Roland, nanti kami juga akan sampaikan di grup supaya dapat mengikuti dan memahami penjelasan mengenai ANBK. Baik, untuk mengakhirinya minta tolong kesediaan Pak Roland kembali, atau ada yang mau Pak Roland umumkan, silakan. Ada Pak. Ada, oke. Minta tolong Pak Roland, Pak Aris atau Pak Dimas, ada yang mau disampaikan? Oke Pak, sedikit aja. Untuk menyambung dari pertanyaan dari orang tua Ines,
materi yang diujikan itu sifatnya literasi dan numerasi. Jadi tidak ada mata pelajaran tertentu yang diujikan. Saran saya, yang harus dipersiapkan siswa adalah istirahat yang cukup supaya nanti pada saat pelaksanaan tes pikirannya masih fresh dan tidak terganggu, dan itu akan lebih baik dalam memahami soal dan menganalisanya. Jadi kalau ditanya untuk apa yang harus dipersiapkan, istirahat saja yang cukup. Itu udah sangat baik. Itu aja. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Minta tolong Pak Roland menutup kita dalam doa. Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa izinkan saya. Tuhan, untuk pagi yang singkat kita sama belajar dan di sosialisasi KNBK ini, apa yang sudah Pak Yudi sebagai kepala sekolah sehingga paham, dan mohon campurkan Tuhan untuk kita dengan ayat baik sesuai dengan arahan yang sudah anak orang mengikuti kegiatan serahkan segala peralatan ada Tuhan agar semua dan semua dengan lancar pelaksanaan ANBK ini. Lakukan semua kegiatan kasih dari Allah Bapa. Oke, baik. Terima kasih Pak Roland, terima kasih Pak Dimas, terima kasih Pak Aris. Terima kasih untuk peserta didik dan juga orang tua yang menghadiri